Selamat siang Kak Vita, perkenalkan kami dari kelompok keamanan data H ingin mempresentasikan tugas kami yang disusun oleh satu Maureen Munda 67 2019 306, Yuven Prisma, Matthew, Maria, dan saya sendiri Rivaldo dengan NIM 67 2019 320. Yang pertama, latar belakang. Kelompok kami mengambil IDEA dengan latar belakang dengan metode IDEA sendiri beroperasi pada blok plaintext 64 bit dan panjang kuncinya 128 bit, di mana proses penyelesaian dilakukan dengan 3 proses, yaitu proses pembangkitan kunci, proses enkripsi, dan proses deskripsi. Pemanfaatan algoritma IDEA untuk mengamankan audio diharapkan mampu meningkatkan keamanan dalam pertukaran informasi, sehingga pesan di dalam bentuk audio yang didistribusikan terjaga kerahasiaannya dan keutuhannya. Apa sih rumusan masalah yang kita lakukan? Yang pertama itu ada pengertian dari data international encryption algorithm. Yang kedua, bagaimana cara kerja enkripsi dan proses deskripsi international data encryption. Dan ketiga, bagaimana flowchart dari proses enkripsi dan proses dekripsi international data encryption. Keempat, apa kelebihan dan kekurangan international data encryption algorithm. Dan kelima, bagaimana implementasi dalam proses program IDEA untuk mengamankan file audio. Tujuan penyusunan: yang pertama, pembaca dapat mengetahui dan memahami pengertian dari international data encryption. Yang kedua, pembaca dapat mengetahui memahami proses enkripsi dan proses deskripsi international data encryption. Ketiga, pembaca dapat mengetahui proses bagaimana flowchart dari proses enkripsi dan proses deskripsi ini di metode international data encryption. Yang keempat, pembaca dapat mengetahui dan memahami kelebihan dan kekurangan data. Yang kelima, pembaca dapat mengetahui dan memahami implementasi dari program tersebut. Yang bab 2, pembahasan. Yang pertama, pengertian IDEA international data encryption. Algoritma sendiri dari kriptografi menjadi 3 berdasarkan kunci yang dipakainya, yaitu algoritma simetris, algoritma asimetris, dan fungsi hash. Di salah satu metode kriptografi yang dianggap sebagai algoritma block zipper yang terbaik dan teraman tersedia untuk publik sampai saat ini adalah metode kriptografi ED. ED beroperasi pada 64 bit blok menggunakan 108 kunci. Untuk prosesnya sendiri, untuk enkripsi dan deskripsi adalah sama, yaitu transformasi keluaran dan transformasi identik. Selanjutnya, proses enkripsi dan deskripsi. Yang pertama yaitu proses enkripsi. Proses enkripsi dilakukan oleh pengguna 1 yang akan mengirim pesan kepada pengguna 2. Adapun cara enkripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai langkah awal, menentukan persamaan menggunakan Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah X tambah 1. Cara yang kedua, menentukan privat key, titik awal kurva, dan bilangan prima. Cara yang ketiga, setelah menentukan privat key, titik awal kurva, dan bilangan prima, selanjutnya adalah mencari public key yang didapatkan dari perkalian antara privat key dengan titik awal kurva. Cara yang keempat, mencari titik KKP sebagai titik pengenkripsi yang didapatkan dari perkalian public key dengan privat key. Cara yang kelima, mengambil titik absis KKP dan di tidak keduanya. Titik absis merupakan titik awal unsur pertama dari pasangan terurut. Cara yang keenam, mengkonversi huruf atau angka menjadi bilangan biner sesuai dengan bilangan asis. Kemudian bilangan biner di tidak keduanya dengan titik absis. Kemudian proses deskripsi. Proses enkripsi dilakukan oleh pengguna 1 yang akan mengirim pesan kepada pengguna 2. Adapun cara deskripsi adalah sebagai berikut. Langkah awal, mengambil titik KP
Titik KP merupakan sebuah kunci publik yang didapatkan dari proses enkripsi. Cara yang kedua, setelah titik KP berhasil diambil, selanjutnya mencari titik KKP dari kunci privat dengan kunci publik yang digunakan untuk titik deskripsi. Cara yang ketiga, mengambil titik absis, kemudian di tidak keduanya. Cara yang keempat, mengkonversi pesan yang terenkripsi setiap harus ke dalam bilangan integer berdasarkan dengan bilangan ASIS. Cara yang kelima, selanjutnya bilangan biner didapatkan dari konversi pesan yang terenkripsi selanjutnya dengan hasil titik absis. Cara yang keenam, hasil yang didapat berupa bilangan desimal kemudian akan dirangkai kembali menjadi pesan sesuai dengan bilangan ASIS. Berikut ini merupakan flowchart dari proses enkripsi dan proses deskripsi. Yang pertama, proses enkripsi menggunakan persamaan Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 tambah X tambah 1. Kemudian proses yang kedua, tentukan bilangan prima atau privat key. Proses yang ketiga, mencari privat key. KP sama dengan K P sama dengan titik awal kurva. Kemudian mencari titik KKP sebagai titik pengenkripsi. KKP sama dengan mengkonversi pesan per huruf menjadi integer sesuai ASIS dan dijadikan bilangan biner. Kemudian proses yang terakhir, bilangan biner proses enkripsi dokumen. Proses enkripsi dokumen dilakukan pada saat user mengirimkan dokumen ke user lainnya pada saat mengupload dokumen. Dokumen yang di-input oleh user dilanjutkan ke sistem yang membuat kunci untuk proses enkripsi. File yang sudah terenkripsi diberikan ekstensi ref yang disimpan ke web browser. Data pengirim dan penerima Oke, selanjutnya adalah proses dekripsi. Di sini sudah ditampilkan flowchart dalam proses dekripsi. Ada ambil titik KP, mencari titik KP, mengambil titik absis KKP, mengonversi pesan transkripsi per huruf dari menjadi integer sesuai ASCII, biner di XOR dengan hasil XOR titik absis, lalu yang terakhir hasil desimal dirangkai menjadi pesan sesuai ASCII. Selanjutnya adalah proses deskripsi dokumen. Proses ini dilakukan dengan memilih dokumen serta mengambil kunci privat dan kunci enkripsi yang telah terinskripsi dengan ACC yang sesuai dengan user penerima dokumen. Setelah itu, menginisialisasi kelas file stream untuk proses open dan create dokumen. Setelah proses deskripsi selesai, maka akan menampilkan dokumen yang sesuai dengan format dokumennya. Flowchart tentang proses
proses deskripsi dokumen. Lalu kelebihan dan kelemahan dari algoritma IDEA. Yang pertama adalah kelebihannya, algoritma IDEA dapat digunakan semua orang. Yang kedua, algoritma ini menyediakan keamanan yang cukup tinggi yang tidak didasarkan atas kerahasiaan. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam bentuk komponen elektronik atau chip secara ekonomis. Lalu kelemahannya, yang pertama, case schedule yang sederhana membuat algoritma IDEA memiliki kunci yang lemah. Yang kedua, keamanan IDEA masih memiliki kelemahan karena panjang blok yang relatif kecil. Selanjutnya adalah implementasi dalam program. Di sini sudah ditampilkan flowchart tentang deskripsi, enkripsi, implementasi dalam program. Ya, lalu kami lanjutkan untuk proses pembentukan kunci. Proses ini dimulai dengan membagi 128 bit kunci menjadi 8 buah 16 bit subkunci. Subkunci pertama untuk algoritma dengan 6 subkunci pertama untuk putaran pertama dan 2 subkunci terakhir subkunci terakhir untuk putaran kedua. Algoritma IDEA menggunakan 52 subkunci dengan 6 buah subkunci untuk 8 putaran dan 4 subkunci lagi untuk transformasi output. Subkunci yang digunakan untuk proses enkripsi pada algoritma IDEA adalah, ini sudah ditampilkan tabel subkunci proses enkripsi, ada 8 putaran dan 1 transformasi output dengan 52 kunci. Berikutnya, subkunci yang digunakan untuk deskripsi ada sama 8 putaran dan 1 transformasi output. Saya lanjutkan lagi proses enkripsi. Pada proses enkripsi untuk memasang subbalok 16 bit terdapat 3 operasi yang digunakan, yaitu 1 XOR bit per bit, yang kedua penjumlahan integer modulo 216 tambah plus 1 2 subblok 16 bit, perkalian modulo 2 subblok 16 bit, blok pesan 64 bit akan dibagi menjadi 4 blok subblok 16 bit, yaitu Y1, Y2, Y3, dan Y4. Keempat subblok tersebut akan ditransformasikan menjadi subblok 16 bit, yaitu blok 16 bit Y1 sampai Y4 sebagai pesan rahasia 64 bit Y yang berada di bawah kendali 52 subblok. Kunci 16 bit yang dibentuk dari blok kunci 128 bit, 4 subblok 16 bit Y1, Y2, Y3, dan Y4 digunakan sebagai masukan untuk putaran pertama dari algoritma IDEA. Dalam setiap putaran dilakukan operasi XOR, penjumlahan perkalian antar 2 subblok 16 bit dan diikuti pertukaran antara subblok 16 bit putaran kedua dan putaran ketiga. Pada setiap putaran dilakukan operasi-operasi sebagai berikut. 1. Perkalian X1 dengan subkunci pertama, yang kedua penjumlahan X2 dengan subkunci kedua, yang ketiga penjumlahan X3 dengan subkunci ketiga, yang keempat perkalian X4 dengan subkunci keempat, yang kelima operasi XOR hasil langkah 1 dan 3. Yang keenam ada operasi XOR hasil langkah 2 dan 4. Yang ketujuh perkalian hasil langkah 5 dengan subkunci kelima. Yang ke-8 penjumlahan hasil langkah ke-6 dengan langkah ke-7. Yang ke-9 ada perkalian hasil langkah 8 dengan subkunci ke-6. Yang ke-10 ada penjumlahan hasil langkah 7 dengan 9. Yang ke-11 ada operasi XOR hasil langkah 1 dan 9. 12 ada operasi XOR 3 dan 9 yang dilakukan selama sampai ke langkah 10. Jadi ada XOR langkah 2 dan 10, ada XOR langkah 4 dan 10. Putaran berikut ini terdapat transformasi keluaran, yaitu 1 perkalian X1 dengan subkunci pertama, yang kedua penjumlahan X2 dengan subkunci ketiga, yang ketiga X3 dengan kedua, yang keempat ada X4 dengan subkunci keempat.
Lalu selanjutnya adalah proses deskripsi. Proses deskripsi menggunakan algoritma yang sama dengan proses enkripsi, namun sub-key dalam proses deskripsi terbalik dengan sub-key pada proses enkripsi. Selain itu, pada proses deskripsi memiliki 52 subkunci yang digunakan dengan masing-masing merupakan hasil turunan 52 subkunci enkripsi. Selanjutnya adalah bab 3 penutup. Berikutnya ada kesimpulan. Bahasa di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menggunakan IDEA memiliki beberapa keuntungan antara lain. Yang pertama, algoritma IDEA dapat digunakan semua orang. Yang kedua, algoritma IDEA yang cukup tinggi atas kerahasiaan. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam bentuk komponen elektronik atau chip secara ekonomis. Nah, dengan key siklus yang lemah, sebaiknya lebih adanya pengembangan pada kuncinya. Selain itu, efektivitas panjang blok dapat diminimalisir keamanan algoritma. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.